Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam akan memberikan edukasi tentang pembentukan akhlak siswa. Sebelumnya, silahkan tekan like, komen, share, dan subscribe channel kami. Baik, langsung saja ke materi. Jadi, video ini akan memberikan edukasi atau pembelajaran tentang pembentukan akhlak siswa dalam bidang pribadi dan sosial, bimbingan, dan konseling. Pembentukan akhlak diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak yang menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Penanaman atau pembentukan akhlak sangatlah penting untuk diterapkan oleh siswa, apalagi diterapkan kepada siswa sejak dini. Hal ini akan membantunya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan juga dengan pembentukan akhlak, anak akan terbiasa berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan agama. Bagaimana cara pembentukan akhlak? Kamu nanya, biar aku kasih tahu ya. Dalam pembentukan akhlak, ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, ada metode keteladanan. Yang kedua, metode nasihat. Yang ketiga, metode hukuman. Yang pertama, metode keteladanan. Metode keteladanan dibagi 2, verbal dan non-verbal. Keteladanan secara verbal dibagi menjadi 2, komunikasi disengaja dan spontan. Komunikasi disengaja adalah komunikasi yang direncanakan untuk proses pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan. Contohnya, seperti ketika seorang guru ingin memberikan materi pelajaran, maka sebelumnya ia harus merencanakan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan di dalam kelas, sehingga dibuatlah RPP, yaitu Rencana Praktek Pembelajaran. Sedangkan komunikasi spontan adalah komunikasi yang diterapkan dalam keseharian yang dapat mencerminkan sikap dan perilaku seseorang. Contohnya, tutur kata orang tua yang ketika memberikan perintah kepada anaknya dengan mengucapkan kalimat tolong. Selanjutnya, keteladanan secara nonverbal. Keteladanan secara nonverbal adalah dengan isyarat, sikap atau perilaku yang dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami oleh orang lain secara umum. Contohnya, seperti orang tua yang sedang memberitahu suatu tempat kepada anaknya tanpa mengucapkan kata-kata, namun dengan mengarahkan jari telunjuk ke tempat yang dituju. Bentuk keteladanan. Bentuk keteladanan dibagi menjadi 2, ada perkataan dan perbuatan. Bentuk keteladanan perkataan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh seseorang dari orang lain, kemudian akan dipraktekannya sesuai dengan apa yang didengarkannya. Yang kedua, ada keteladanan dalam bentuk perbuatan, yaitu hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh seseorang dari orang lain dalam bentuk perbuatan, kemudian dipraktekkan sesuai dengan apa yang dilihatnya. Yang kedua, metode nasihat. Metode nasihat dilakukan dengan cara memberikan konseling kepada siswa yang bermasalah, misalnya dengan memberikan motivasi belajar. Metode nasihat sama dengan juga motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang dimiliki individu untuk melakukan perubahan tingkah laku belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sebagai hasil dari pengalamannya. Motivasi belajar atau metode nasihat sangatlah penting dalam pembentukan akhlak siswa, karena yang pertama dapat menyadarkan kedudukan awal belajar, proses, dan hasil akhir belajar. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, meningkatkan semangat belajar. Dan yang terakhir,
menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang berkesinambungan. Yang ketiga, metode hukuman atau punishment. Metode hukuman dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada siswa yang terlambat masuk kelas. Misalnya, diberikan sanksi dengan membaca Al-Quran. Selain itu, jika guru BK melihat siswa-siswinya yang berpakaian tidak rapi, guru BK bisa menegur siswanya. Guru BK disarankan tidak menegur siswa yang bersalah di depan kelas ataupun temannya, tetapi guru BK bisa memanggilnya ke ruang BK untuk merapikan baju. Jika mengulanginya lagi, maka siswa itu diminta untuk merapikan di depan kelas. Ini bertujuan untuk melatih siswa agar selalu rapi dalam berpakaian di lingkungan sekolah. Metode hukuman atau punishment dibagi menjadi dua, hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif adalah berkurangnya perilaku ketika diikuti dengan rangsangan yang tidak menyenangkan. Contohnya, seorang anak sekolah dasar yang ketahuan menyontek oleh gurunya diberikan hukuman dengan menyuruh untuk berdiri di depan kelas dengan mengangkat kaki satu dan tangannya memegang telinga secara menyilang. Sedangkan hukuman negatif adalah berkurangnya perilaku ketika rangsangan positif dihilangkan atau diambil. Contohnya, seorang anak yang tidak mau belajar, maka uang sakunya akan dikurangi. Baik, itu saja video edukasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Saksikan video selanjutnya di channel YouTube ini. Bye-bye.